Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rekana Putri Pertiwi dari data mining A dengan NIM 22410101019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jawaban saya dari LKM 22 mata kuliah data mining. Di sini pada soal 1 jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset itu adalah kumpulan data yang tersusun dan terorganisir. Dataset dapat berupa tabel, gambar, teks, dan kombinasi berbagai jenis data. Nah, ini tuh keperluannya untuk analisis data, machine learning, dan pengembangan aplikasi. Lalu data training ini tuh bagian dari datasetnya itu untuk melatih model machine learning-nya. Lalu data testing adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk menguji kinerja model machine learning. Nah, selanjutnya soal nomor 2, jelaskan proses penyusunan data. Penyusunan data ini merupakan langkah-langkah krusial dalam proses pengembangan model machine learning. Nah, di proses itu terdapat beberapa tahap umum, yang yaitu 1. Pemilihan sumber data. Tahap pertama adalah memilih sumber data yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, pemilihan data. Jadi nanti dari data mentah nanti kita bersihin, karena kan data mentah biasanya suka ada data yang double atau hilang gitu. Jadi kita bersihin dulu agar nggak ada yang hilang atau nggak ada yang double. Nah, yang ketiga tuh ekstraksi fitur atau feature extraction. Ini melibatkan identifikasi fitur yang relevan dari data mentah yang akan digunakan untuk pembelajaran mesin. Contohnya tuh memilih kolom tertentu dari sebuah tabel atau kompleks, menghasilkan fitur dari teks atau gambar. Nah, yang nomor satu pemisahan dataset. Karena dataset perlu dibagi menjadi set pelatihan, training set, set validasi set, dan test set atau set pengujian. Nah, digunakan untuk melatih model. Terus set pelatihannya digunakan untuk melatih model, dengan set validation ini digunakan untuk mengevaluasi model selama proses pelatihan. Sedangkan set pengujian digunakan untuk mengawasi performa model secara keseluruhan setelah pelatihan selesai. Selanjutnya nomor 5 ini normalisasi atau standarisasi. Nah, proses ini mereka penyuai skala data agar memiliki distribusi yang seragam atau standar. Nomor 6 penanganan ketidakseimbangan kelas. Nah, ini tuh jika kelas dan data tidak seimbang, langkah khusus mungkin juga menangani masalah cenderung di kelas mayoritas. Terus augmentasi data. Nah, ini tuh dalam bidang pemrograman penulisan bahasa ulami, augmentasi data yang digunakan untuk variasi data pelatihan dengan menemukan informasi seperti rotasi, pergeseran, dan pemotongan. Gitu. Lalu untuk nomor 8, pembuatan metadata. Metadata ini seperti label kelas atau informasi tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk melatih dan mengolah model. Nah, yang nomor 9, verifikasi kualitas data. Ini sangat penting untuk memverifikasi kualitas dataset secara meluas sebelum digunakan dalam pelatihan model. Yang nomor 10 itu penyimpanan dan manajemen dataset. Nah, sebelum disimpan dengan baik, dikelola dengan rapi agar dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Nah, nomor 3 itu jelaskan makna atribut data iris. Jelaskan pula makna kualitas dataset iris. Jadi makna atribut data iris itu ada 4, yaitu spal length atau length, spal width, petal length, petal width. Spal length ini itu mengukur panjang kelopak bunga iris dalam satuan cm. Terus spal width ini mengukur lebar kelopak bunga iris dalam satuan cm. Petal length mengukur panjang mahkota bunga iris dalam satuan cm.
terus petal width maupun lebar mahkota bunga dalam satuan sentimeter. Nah, terus di pengertian artikel kelas data di sini ada 4 juga, satu iris ada 3, satu iris satosa. Ini adalah spesies dengan kelopak dan mahkota relatif kecil. Lalu ada iris versi color. Spesies ini dengan kelompok dan mahkota yang berukuran sedang. Ada 3. Terus ada iris originiza, spesies ini iris dengan kelopak mata yang relatif besar. Terus kelas ini akan membantu dalam pemaparan berdasarkan kesamaan ciri khas. Terus ini ada ringkasan makna. Nah, ini adalah dataset. Ada panjang spal, panjang kelopak bunga iris, lebar spal, lebar kelopak iris, panjang spal, kelas bunga iris, tulis kelopak mahkota nilainya. Nah, ini kita dapat soalan nomor 4, yaitu masukkan data iris sebagai area 2 di dinampi, pisahkan kelas per kelas dan area yang berbeda. Ini terdapat kode Python, yaitu import nampi. Nah, di sini ada terdapat data ini yang bersisi tentang atribut tertentu berupa bunga iris, seperti lebar kelopaknya, panjang kelopak, lebar spal, panjang spal, dan nama spesiesnya. Terus di sini terdapat kode yang dimana untuk memisahkan dan di baris-baris. Nah, kita untuk memisahkan baris ini menggunakan fungsi strip ini. Memisahkan ini. Strip yang ini. Nah, sedangkan yang ini tuh untuk membagi berdasarkan barisnya. Lalu terdapat pun header juga menggunakan split ini untuk memisahkan berdasarkan koma. Ini ubah datanya tuh menjadi array nampi. Terus ini pisahkan tipe kelas dalam array berbeda. Tapi dicetak sesuai dengan kelasnya. Hasilnya nggak kelihatan di sini, kita lihat di sini deh. Hapus saya nantinya. Hasilnya tuh kayak gini. Tarannya ya. Ini untuk soal nomor 4. Nah, hasilnya satu set ini terdapat font 5/5 vertical set itu. Langsung kasih deh, kayaknya kehapus ini. Ini untuk soal nomor 5. Buatlah scatterplot yang menggunakan pasangan atribut berikut sekolah termasuk unicorn. Berikan warna merah untuk satosa, hijau untuk color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unicorn. Nah, terus di situ ada spalungus ya. Di sini ada import matplotlib,
terus ada juga import namping dan proses kalian dataset import luar iris. Ini iris sama dengan luar iris. Kode ini melakukan data yang terdiri 4 atribut dari bunga iris, panjang dan lebar kelopak, sepal length atau width, serta panjang dan lebar mahkota petal length, width, dan data tersebut dikelompokkan berdasarkan spesiesnya. Setiap super menunjukkan scalar plot dari dua atribut yang berbeda dengan warna yang berbeda pula untuk setiap spesiesnya, mudah membandingkan. Dapat atas seperti dua support ini yang tadi. Terus terakhir kita plot show untuk menghasilkan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini soal nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pelomba tiap polos pada scatter plot. Jadi scatter plot adalah suatu jenis plot yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Saya jelaskan scatter plot mewakili satu observasi atau titik data di mana X dan sumbernya melalui dua variabel yang diamati. Nah, karakter pelomba kelas pada sekolah dapat menggunakan warna, simbol, atau ukuran berbeda untuk mengidentifikasi kelas suatu kelompok yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan dan memahami pola atau hubungan antar variabel yang sama-sama dalam kelompok yang sama. Sini ada beberapa metode umum yang jawab itu. Seperti yang aku jelaskan tadi, ada warna, simbol, ukuran. Tuh. Sini soal nomor 7. Sifatnya data yang jenis code selama jongkok ini tuh, jadi kita disuruh jelaskan gimana datanya gitu, dapat misalnya dari skripsinya, terus hitung mediannya, kita hitung mediannya, terus hitung samanya gitu. Sini buat kolom 8 kita disuruh buat para koordinat plot yang dibahas dosen akan memberikan ini. Nah, ini tuh data-data yang aku ambil dari CFP ini. Nih, data-data yang aku ambil dari sini. Terus ini memisahkan data lagi. Terus data ini diubah menjadi array NumPy untuk memudahkan manipulasi selanjutnya. Data dipisahkan berdasarkan kelasnya. Ini data array dengan NumPy pada kolom. Terus memilih hanya kelas lagi. Ini untuk yang kebenarannya itu berdasarkan kelasnya. Terus membuat plot, sebuah gambar dan sumbu menggunakan plot to plot ini. Nah, nanti setiap fitur di plot sebagai serangga titik yang dihubungkan dengan garis setiap kelasnya. Terus ini menampilkan legenda dengan menggunakan asset label label ini. Terus kita harus menggunakan hasilnya seperti ini. Terus jelaskan bagaimana karakter ini. Kita jelaskan perumusan akan menunjukkan bentuk teks di bawah ini. Terus ada beberapa cara untuk pengumpulannya. Ada koordinat plotnya. 1 pelombo berdasarkan kategori, 2 pelombo berdasarkan tentang nilai, 3 pelombo berdasarkan cluster, terus 4 pelombo berdasarkan variabel independen-nya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang dapat didengar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.